keberatan pada kelahiran istri saya dan anak saya yang pertama, karena pada usia itu usia muda sekali. Oke. Nah, Kenapa Bapak bisa meyakini kalau Yesus itu Tuhan? Ya belakangan setelah sekian lama mungkin dulu informasi tentang pengajaran baik Islam maupun kekristenan atau yang lain-lainnya itu kan tidak sebebas sekarang ini, full dengan media massa, media sosial kan, dan dibicarakan dan didiskusikan. Jadi kira-kira 3-4 tahun yang lalu saya mengikuti seperti Christian Friend ya, Sam Shamoun, David Wood ya. Nah, jadi begitu meyakinkan bahwa iman yang benar, iman yang saya cari itu adalah pengikut Kristus. Lalu saya masih kita bahas tentang konsep ketuhanan dulu ya. Kita tanya Yesus yuk. Gimana? Ini aku mau ngomong bentar ya Bang Ahmad ya. Jadi gini loh. Bapak mungkin sebelumnya udah Islam ya. Berarti Bapak tahu konsep ketuhanan Islam ya. Jadi kalau konsep ketuhanan Islam itu jawaban terbaik yang diberikan oleh Muslim ya. Terkait konsep ketuhanan dalam agama Islam itu ada di kutipan surat Al-Ikhlas 1-4, dan ayat ini 4 definisi dari Allah yang tercatat di Quran. Di surat Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu maksudnya. Betul. Dan itu merupakan sekarang saya mau tanya dari ayat teologis yang dari arti teologi itu berasal dari bahasa yang berarti Tuhan. Logi itu artinya ilmu. Jadi teologi artinya ilmu tentang Tuhan. Nah, dan standar pokoknya adalah jika kalian contohnya nih membeli emas atau menjual emas, mungkin kalian akan pergi ke pandai besi, seorang pengrajin metal yang mengkhususkan dirinya untuk mengolah emasnya. Gitu ya. Jika kalian ini melihat seberapa murni emasnya, nah tukang emas itulah yang akan menjelaskan padamu, gitu kan. Nah, jika ada yang bilang zat itu adalah Tuhan, zat itu ada dan cocok dengan 4 definisi di surat Al-Ikhlas itu, ya Muslim nggak keberatan untuk menerimanya. Dan sekarang mari kita bahas konsep ketuhanan dalam Kristen ya. Sebentar. Mumpung tadi bicara, saya potong sedikit aja. Di ayat itu ada mengatakan kul huwallahu ahad. Pertanyaan ada. Pertanyaannya ahad. Ahad itu artinya apa? Artinya apa? Tauhid. Satu. Katakanlah Tuhan itu bahasa apa? Ahad itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Quran. Saya jadi ingat itu azannya orang Israel itu Shema Israel. Adonai Elohelo, Adonai Ehad. Ya. Bang, begini. Apa hubungannya Ehad dengan Ahad? Sebentar Bang. Apa bedanya? Itu kan satu rumpun, itu bahasa Semitik. Dan Abang harus tahu ya, kalau Abang merujuk kepada azan di Israel yang ada di YouTube, ya, itu Bang, itu hanya bikinan. Itu hanya bikinan orang, itu kan dari bedah oleh pakar Yahudi waktu itu. Setelah itu yang orang Kristen azan pun juga sudah sama ahli-ahli agama. Karena video itu cuma satu aja yang bikin, nggak banyak orang. Itu aja yang saya mau tanyakan. Apakah ahad itu? Karena ahad di dalam bahasa Indonesia, ahad itu hari Minggu. Kenapa bukan hari? Ahad itu, ahad itu hari Minggu. Ahad itu hari Minggu. Pantas kamunya menyembah manusia lagi, udah benar-benar kamu bahasa ya, kemana-mana itu artinya itu kamu lihatnya. Saya cuma mau tanya ahad di sini apa artinya? Karena versi Melayu, kami orang Melayu. Yang ada di Al-Quran itu bahasa Melayu atau bahasa Arab? Bukan. Kenapa ucapannya sama, tulisannya saya sama? Sebentar Bang, saya tanya. Yang ada di Al-Quran itu bahasa Arab atau bahasa Melayu? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Sekarang kenapa dari bahasa Arab terus Abang larikan ke bahasa Melayu? Yang kita konteks dalam bahasa Arab atau bahasa Melayu? Enggak, yang kita bahas ini konteks ahad ini dalam bahasa Arab atau bahasa Melayu? Tulisannya sama. Yang saya tanya, ini kita kenapa artinya berbeda? Bang, yang saya tanya,
ini kita berbicara dalam konteks bahasa Arab atau bahasa Melayu? Oke, kita bisa bahasa Arab. Gini bang, Saya tanya satu. dalam Saya Islam. tanya satu lagi. Jadi Ahad itu bukan Senin ya, tapi Ahad itu hari pertama. Itu hari Ahad pertama. itu hari Minggu. Ahad itu hari Minggu. Di Bang, mana-mana. Ahad itu bukan hari Minggu, Bang. Bahasa Arab hari Minggu. Itu bahasa Romawi. Ahad itu bahasa Melayu. Enggak. Bang, Oke. Senin Oke. abang, Senin hari pertama. Bukan, Ahad itu Aduh. hari pertama. Abang kan Tidak. berbicara sesuai kaidah bahasa Arab kan? Anda mau pakai, makanya saya bilang Anda mau pakai Karena- standar bahasa karena saya Arab orang atau Melayu. pakai sebentar. Makanya kan saya tanya, Anda mau pakai standar bahasa Arab atau pakai standar bahasa Indonesia? Oke. Bahasa Oke. Melayu. Saya tanya satu lagi. Saya tanya Enggak, satu. abang jawab dulu Belum pertanyaan jelas, saya. belum jelas. Kamu jelaskan dulu. Abang Mana-mana tadi kok jawab tadi dulu itu. pertanyaan saya. Anda mau berbicara dalam teks dalam konteks bahasa Arab atau bahasa Melayu? Pertanyaan Ayo. saya, Bang, apa jawab hubungannya? dulu karena abang lari Jawab kemana-mana. dulu, Bang. Abang konteksnya mau membahas dalam bahasa Arab atau bahasa Melayu? kalau bahasa Arab apa artinya? Tadi kan udah dijawab sama Kak Mel. Esa. 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 Tunggal. Itu bahasa. Itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia lah. Nah, sekarang abang bertanya abang kan bertanya Al-Quran. Al-Quran tuh bahasa Melayu kah? Bahasa Arab. Bahasa Israel kah? Atau bahasa apa? Bahasa Arab. Nah, Nun. di saat Anda Nun, mengetahui itu bahwa bahasa Al-Quran Arab. bahasa Arab, di saat Anda menuju kepada Al-Quran, Anda harus memakai konteks bahasa Pakai konteks bahasa Arab. orang-orang pakai Yahudi kah? Bahasa orang-orang Indonesia atau bahasa Arab? Kalau satu itu Oh, sebentar. Harusnya apa? Sebentar. Gini loh, misalnya dalam tauhid itu kayak Kak Mel, ini mesti disudutin dulu Kak Mel. Jadi biar pembahasannya betul. Anda, nah sekarang Al-Quran itu bahasa apa? bahasa Arab. Bahasa Arab. Di saat Anda membahas bahasa Arab, berarti Anda untuk mengartikan itu memakai kaidah bahasa Arab atau memakai kaidah bahasa Yunani atau kaidah bahasa Cina atau kaidah bahasa Indonesia atau bahasa apa? Atau pakai Saya kaidah bahasa cuma Jerman bertanya. atau pakai kaidah bahasa Inggris? Saya cuma bertanya. Bang, saya apa sudutkan. hubungannya? Di saat Anda berbicara tentang bahasa Arab, Anda harus memakai kaidah bahasa Arab atau pakai kaidah bahasa Indonesia atau pakai kaidah bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Inggris, Oke. bahasa Yunani. Oke. Pakai kaidah bahasa Oke. apa? Pakai bahasa Arab. Di saat Anda memakai kaidah bahasa Arab, berarti yang Anda lakukan adalah menerjemahkan itu ke dalam bahasa Indonesia. Dari yang teks Arabnya. Nggak bisa Anda pakai cocokologi seperti tadi. Saya cuma tanya apa hubungannya bahasa Nah, Ahad makanya sama kan saya Ehad. tanya tadi Anda mau memakai apa? Nggak bisa Kalau bahasa cocok- Arab? Bang, nggak bisa cocokologi. Nggak bisa Coba buka kamus bahasa Arab. Nggak Itu bisa artinya apa? cocokologi, Bang. Tidak Coba bisa buka cocok, bahasa- nggak bisa. Coba Tidak buka, bisa Anda sebentar. Sebentar, Bang. Anda Kalian tidak bi- bisa cocokologi seperti itu. Bisa. Kenapa Itu tidak Anda bisa? cocokologi, Bang. Itu koreksi. Bang, itu Anda koreksi. berbicara sama orang Arab nih. Ini Anda itu berbicara sama koreksi. orang Arab, Anda nggak bisa pakai cocokologi seperti itu, Bang. Kalian Itu Oke, koreksi. dulu, Bang Asmadi, Ahmad bentar dulu, mungkin mau Asmadi, biar ngejelasin selesai dulu tentang sama Lady. isim Ahad ya. Bang Ahmad mau ngejelasin tentang isim Ahmad. Ahad. ini katanya Murtadin ya. pakai data ya Murtadin. Pakai data, Bang. Biar kita nggak ini ada kesalahan. Dalam konteks sorry. bahasa Arab ya dijelasin aja dalam konteks bahasa Arab. Kalau Al-Quran Satu bahasa Arab apa? Satu bahasa Arab apa? Satu bahasa Arab apa? Bang, Esa dan satu itu berbeda. Dengerin dulu. Esa dan satu itu berbeda. Tunggu. Kalau dalam bahasa Bang, Arab satu Esa telur. dan satu itu berbeda. Esa dan satu itu berbeda, Bang. Paham? Satu Ih, Bang telur Ahmad bahasa suaranya Arabnya kecil apa? banget sih. Iya, makanya. Bang Ahmad. Bang, satu-satu, Bang. Anda lagi membahas masalah ahad dalam Al-Quran. Ini kan mau dibahas dulu. Iya, betul. Yang Anda bahas ini kan bahasa Al-Quran. Thank Ya. you Ilyas. Halo. Suara saya ada nggak? Ada. Jelas. Ada Ada jelas. nggak? Ada nggak suara saya? Tadi Jelas. Ahmadi kayaknya nggak ada deh. Jadi orang ngomong tuh kamu ketiban gitu suaranya. Iya, masalahnya gitu.
masalahnya gitu tadi, suara Ahmadi kecil. Nanti kalau digedein katanya motong. Nah itu masalahnya. Itu masalahnya. Ya udah Bang ngomong. Ya udah ngomong. Udah ngomong. Kan tadi katanya ini murtadin. Ya kan ya? Kan sampai iya kan? Iya kan? Nah, Tahu terus? ini Ya, enggak? betul. Betul, Pak. Tahu ini enggak? Tidak tahu. enggak? Tidak Kok bisa nggak baca tahu? saya. Makanya bisa belajar. Makanya Apa harus belajar. baca? Apa Ini harus dari tahu? lahir Bang. Bang, Islamnya Oh, iya. dari lahir. Tentu, Kami dari lahir. tentu. Berapa tahun jadi Islam? Berapa tahun jadi Islam? Sekitar 23 tahun ya, 23 tahun. Nah, 23 itu tahun selama tapi 23 nggak mungkin tahun. nggak belajar ngaji kan? Kenapa harus belajar gitu? Itu pertanyaannya. Kok kenapa? Ya. Nggak usah Nah, udah buang aja Kak Mel. Bohong. Oh, ini Pembohong. Karena setiap orang Tidak Islam itu bisa. Beludak. Tidak bisa. Buang ini aja, Kak Kak Mel. Lady aja nih, bagiannya Kak Lady nih. Tidak bisa. Buang aja, Kak Karena Mel. sistem Buang aja, Kak pengajaran ngaji Buang di aja, tempat Kak Mel. kami Nggak usah, nggak ada. Buang bukan aja, Kak sistem Mel. ejaan. Buang aja, Nggak Kak ada. Mel. Buang aja, buang aja. Yang namanya anak muslim, namanya anak yang keluar dari rahim seorang muslim, ya, umur 5 tahun itu udah diajarkan baca Al-Quran, baca Bismillah udah diajarkan itu. Pak, Masa nggak ada saya kata itu di apa? sini, saya itu di sini di Malang ya. Mendingan Itu udah sama Kristen dididik, yang Pak. asli. Iya benar. Mendingan Saya kita udah ngobrol dididik, sama Pak. Kristen Dari yang subuh ini. ketemu subuh tuh, dari kecil tuh di sini udah dibiasain. Subuh ketemu subuh. Bayangin tuh, subuh ketemu subuh. Kurang apa? Pokoknya sebetulnya. pokoknya intinya yang keluar dari rahimnya seorang muslim umur 5 tahun, 4 tahun udah diajarin belajar ngaji. Nggak mungkin dia kan nggak gini paham. Bang. Sebetulnya dia membawa orang-orang Israel tuh azannya pakai kata ehad dan lain-lain. Mana ada orang Yahudi yang azan itu cuma satu orang. Dia salah Di masuk. Di Dia salah YouTube. masuk room. Iya, di YouTube tuh cuma satu. Di YouTube itu cuma satu. Azan Israel itu cuma satu orang. Aku udah tahu itu. Nggak banyak yang bikin azan cuma satu. Yang bikin azan-azan Kristen juga cuma satu. Cuma satu Di orang. mana aturannya katanya? Di mana aturannya? Kalau Nih. orang tua Islam itu pasti anaknya itu umur 5 tahun itu diajarin ngaji. Walaupun orang tua itu bergajul, pasti itu. Nggak mungkin enggak. Gayanya sok ngepa kayak gitu, tapi Ya. nggak tahu apa-apa. Pasti gitu. Jadi kalau untuk sholat sama ikro aja sih pasti bisa, pasti tahu. Itu dia nggak tahu sama sekali. Ini tahu. Ini tahu. Ini tahu. Enggak, karena gini Kak Mel, makanya tadi kan gue sudutkan lagi kan. Dia kan lari tuh tadi ke bahasa yang orang Israel azan, setelah itu dilarikan ke bahasa Indonesia, makanya kan tadi gue sudutin dulu. Enggak, dia itu masuk ke room Makanya kita Ahmad di langsung sini. sodorin aja. Ahmad langsung Iya. sodorin aja. Ini tahu nggak kira-kira? Tujuan dia cuma ini mau ngapain gitu, masalah room doang. Disangka dia di sini nggak ada yang itu gitu. Disangkanya di sini nggak ada yang tahu. Mau nggak 3 orang perempuan mah Masa kalah. 23 tahun kagak ini aneh dah. Enggak, asli bingung gue. Aku aja yang mondok 13 tahun ngerasa kayak nyicipin doang. Nyicipin 13 tahun. Itu Bang Ferry yang barusan mualaf aja bisa ngaji apa itu, apalagi apalagi yang udah lama ya. Sebentar. Bang Ferry aja yang Aja. baru aja pun udah bisa ngaji dia. Apalagi orang yang dari lahir udah 15 tahun, berapa 25 berapa tahun? 23 tahun dia jadi 23 orang tahun. Islam. Masa Tapi nggak Nah, aturan dari mana 5 tahun bisa ngaji. Nah, Bang, ponakan gue belum 5 tahun apal tuh Fatihah noh. Apal noh, ponakan gue baru 3 tahun apal Fatihah. Doa mau makan, doa mau tidur apal. Lu 23 tahun. Al-Ikhlas kagak apal. Ya Allah. iya makanya. Makanya pantesan jadi oten, kalau memang itu memang oten, jadinya memang lahir dari oten.
Mana aturannya coba? Coba deh. Memang kalau di kembalikan agama itu, mereka ada kan itu, tidak. dalam tangan Tuhan itu. Memang dalam Kembalikan agama gimana? mereka kan nggak ada aturan. Jadi mau nyamar kek, mau apa kek nggak ada Iya. gitu. Ponakan gue baru berkelas berapa ya? Kelas 3 kali, mau naik kelas 4. Jus 30 Anak- apa udah apa? anak- Ponakan gue jus 30 apa? Mau jus 29. Anak aku aja baru belum SD masih TK udah hafal sifat 20 udah saya hafal udah ini berjelas semua. Apalagi Iya. Iya, ponakan gue itu jus 30 udah selesai. Ini masuk lagi hafalan jus 29. Al-Fatihah lancar, Enggak. sholat. Dia jus sholat 29 cap udah. lancar Jus lagi. 29 udah selesai. Iya, jus 29 jus 30, jus 29 habis itu mau baru jus 1 sampai 28. Mendingan sama Kristen asli aja nih kalau mau ngobrol. Zaman Mana? beda bro, Siapa? ala alasan kau. Bang, zamannya berbeda. Emang terus agamanya beda? Di saat zamannya berbeda, emang hukum agamanya beda ya? Padahal Oh tadi, ini gue pikir Mandro beneran, gak taunya pantesan aja si Mandro kok sopan banget. Gak taunya Mandro bohongan ini. Tapi mukanya muka si Mandro tuh, Mandro integrative framing. Enggak tadi. Gue pikir Kristen. Nah, mendingan sama yang Kristen asli nih kayak Sedot tuh kan. Tuh silakan deh tuh kalau mau berdialog. Selama Nah, kalau ini sama lu aja dah Kak. Nah, ini Ya, Bang bagian Ahmad aja. Ahmadi. Ini bagian Ahmadi ini. Oke. Tapi bisa Aku mau nanya. sopan nggak dia? Enggak, bentar dulu. Aku mau nanya cuma satu kata aja. Habis itu lanjut Asmadi sama yang lain. Sudah WC. Sudah WC. Good morning everybody. Good morning. Selamat malam, ini siang ini udah siang. Oh, Bang Sudat WC. good. Bang Sudat WC. Good. Bang Sudat Good. WC. Astagfirullah. Ya. Bahasa Indonesia aja gak good. Aku nggak bisa bahasa yang lain. Aku mau nanya aja Can you gini speak aja English? nih. Aku Aku cuma lagi mau nggak nanya bisa aja debat, ketika lagi ngantuk. aku nggak debat cuma nanya doang. Ketika ada orang Kristen ngaku-ngaku Muslim kayak apa, ketika orang itu kayak nyamar-nyamar kayak gitu, ya itu gimana tanggapan kalian seorang Kristen di pihak Kristen yang nyamar kayak gitu? Siapa? Seperti contohnya? Ketika ada yang nyamar-nyamar gitu dari pihak kalian bilang-bilang Muslim lah apalah, itu kayak mana tanggapan kalian? Hebatkah orang bagi mereka? Maksudnya- apa kayak mana? Maksudnya pakaiannya atau gimana? Iya pakaiannya, tapi lupa pakai celana. Jadi orang Kristen nyamar-nyamar Islam, habis itu orang Islam bilang-bilangnya murtadin lah. Itu dari pihak kalian kayak mana tanggapannya? Apa senangkah, hebatkah dia kayak gimana kayak gitu coba? Kan banyak yang Peduli terjadi aku. sekarang ini. Gak peduli. Ngaku-ngaku. Cari uang mungkin, cari makan kali, nggak tahu. Berarti nggak ada tanggapan ya? Ya udah, selesai. Ya, Udah siapa lanjut tahu lah orang yang cari lain. makan kan. Setiap orang kan beda, ekonominya kan beda-beda. Enggak, sebetulnya Daripada bukan itu dia sih. nyolong. Enggak, sebetulnya yang naik pura-pura yang bilang saya dulunya murtadin dan yang lain atau ngaku yang Islam padahal dia Kristen. Sebetulnya kita semua tuh paham dari narasi-narasi yang dia bawakan. Nah, narasinya itu mengidentifikasikan apakah dia memang dulunya Muslim, ataukah dia pura-pura Muslim, ataukah dia cuma mengatakan gue pura-pura deh, gue bilang ini dulunya gue Islam, atau gue masuk ke Muslim, gue pura-pura jadi Islam deh. Narasinya tuh kita ketahuan kok. Ya, itu kan hanya troll aja. Kamu tahu nggak troll? Saya rasa nggak ada orang Muslim yang berani ngaku-ngaku murtad. Nggak ada, benar. Nggak ada. Kalaupun ada, coba bayangin ya, dia ngaku murtad terus tiba-tiba komalnya kolaps atau dia tiba-tiba ketabrak gitu ya, terus metong, ya kafir. Ngaku murtad? Kan mana ada yang orang Muslim yang berani Jangankan seperti itu. metong. Jangankan metong Kak, mengatakan bahwasanya dia itu tidaklah seorang Muslim aja Nah, sudah. iya, udah. nah iya itu udah apa yang kauli ya bang ya, udah Ya yang Udah kau itu berikrar. kan ya kan yang
kafir secara kauli kan gitu, murtad secara kauli kan nggak bisa diidentifikasikan, tidak bisa dibatas, kan gitu. Ini sekarang hari apa? Selasa. Oh iya, Selasa. Berarti kalau intinya kalau orang Muslim ngomong nyamar jadi Kristen, dalam detik itu dia udah murtad, itu aja sih. Seketika itu Makanya nggak ada yang nyamar-nyamar kayak gitu, nggak ada kita kalau dari Islam. Cuma dari pihak mereka doang yang bilang murtadin lah apalah. Iya, betul. Ya, kayak barusan itu udah jelas dia itu orang Kristen ngomongnya murtadin. Seakan-akan dari dia benar dari Islam dulunya, kan dia mana coba dia. Iya, pasti tunjukin. Kristen dari Orok tuh, Baginda Muhammad bisa baca. Nah kan udah mau hujat. Ketahuan terus sudah. Itu ketahuan. Kristen dari Orok deh. Itu Kristen Bisa baca banget. nggak? Bisa baca nggak? Ya udah lanjut sama. Yaudah, lanjut, Nggak Bang usah Ahmad, lanjut. diabaikan sama itu. Nggak ada untungnya itu sama kayak orang-orang Nggak kayak ada gitu. untungnya. Lanjut Bang Sudot WC, apa yang mau dibahaskan silahkan. Ada Aku tadi ada kan wanita ada apa? tangguh dari pihak Muslim ini. Mantap pokoknya Bang. Lanjut. Tadi kan aku lihat si VT-nya si Melanie itu waktu itu apa sih yang Big Brother itu dari Inggris. Yap. Dia debat sama aku waktu itu malam itu tentang itu apa 99% nabi-nabi di Al-Quran itu kan datangnya kan dari kitabnya Yahudi gitu. Nah, Terus? pertanyaanku gini nih. Sedot, kamu kan game over itu bukan? Iya, gimana? Iya. Oh, oke. Oh, is that you? Yeah, he is. Yeah, yes, Okay. it is me. Oh, Cici. good. Keren sih, keren. Good. Terus langsung. Good. Keep it up. Oh, Jadi Ismail, gini, aku mau tanya dulu nih, karena susah sekali kalian jujur kalau dalam sejarah. Saya aku tanya siapa? Ahmadi bukan bidang sejarah. Kami lebih baik bodoh daripada nggak jujur ya tentang ngomongin agama. Oke, lanjut. Oke, aku tes. Kitab mana yang dulu datang, Al-Quran atau kitab tanahnya Yahudi? Tanah Yahudi kapan emangnya? Ya pasti sebelum Alkitab dan Al-Quran lah. Yang Nabi Musa bawa kan Taurat bukan tanah. Yang bilang tanahnya Yahudi. Yang Nabi kitabnya Musa bawa Yahudi. itu Taurat. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan tanah, disebutkannya Taurat. Ya, aku nggak ngejebutin Musa loh. Aku bilang kitabnya orang Yahudi. Iya, Yang tanah Yahudi. Tanah Yahudi. Yang lebih itu tua, Bhagavad Gita. Emang gimana? Kita disuruh Hindu semua. Iya. gitu kok. Islam jadi itu bodoh. Yang nyembah api yang paling utama itu. Enggak, sebenarnya gini Kak Mel, dia mau larikan ke situ. Di dalam Al-Quran, di dalam Islam itu tidak mengenal tanah. Mengenalnya Taurat, Injil, dan Zabur. Gak ada kata tanah di dalam Al-Quran. Aku nggak ke situ, Lady Ghost. Iya kan Anda tanya Itu lebih kan dulu. Di dalam Al-Quran gak dijelaskan tanah. itu kitab sebentar Bang. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan kitab itu tanah, enggak. Yang terus di Al-Quran kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, dan Zabur. Nggak ada kata-kata tanah. Iya, aku Tanah nggak orang nggak ke Yahudi. situ anunya. Coba kalau ada tunjukin deh. Nah ini Kalau ada di Al-Quran tunjukin dulu Bang. Kalau aku nggak dalam nanya itu. Al-Quran, Itu pertanyaan. kalau dalam Al-Quran itu tanah nggak dimention sama sekali loh. Nggak ada, tidak ada. Yang tertulis di Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur. Nggak dimention. Wa anzalna illa Musa tanahum, nggak ada. Sampai nenek-nenek di hutan pun nggak bakalan nemu. Sampai nenek-nenek di hutan pun nggak akan nemu. Justru malah tanah itu adanya abad kedua Masehi. Adanya tuh. Apakah tanah Nah, oke. yang sekarang tunggu. Kenapa? Tunggu dulu. Kenapa nabi-nabi di tanahnya Yahudi bisa muncul di Al-Quran? Kami nggak pakai tanah, abangku. Pakai Tidak memakai tanah, Ya, aku Bang. tahu.
Aku nggak bilang kalian pakai tanah, aku bilang kenapa kan ini tunggu dulu, tolong jadi potong dulu, jangan dipotong Nggak aja. ada. Kan kitab Al-Tunggu Enggak, kamu salah nanyanya. Masa kenapa di tanah ini nabi-nabi di tanah ada di Al-Quran? Kita tuh pakainya Torah. Berarti mereka nyomot kali karena kita nggak pakai tanah, oke? Kita nggak pakai Kita tanah. nggak pakai tanah. Kita tidak pakai Iya, memakai aku tahu. tanah. Aku nggak Tadi pernah kan saya bilang kalian pakai bilang. tanah. Enggak Aku nih, nggak pernah makanya kalian. Nah, kan aku dengerin bilang Bang pasti, ya. pasti kalian nggak jujur kan? Paling Dengerin. Enggak, kami jujur kok. Dengerin, memang dengerin. kenal tanah. Dengerin, udah Kak Mel udah. Di dalam Al-Quran kasih saya satu definisi ada kata-kata tanah. Tidak ada. Quran ya? Dikatakan Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Menyempurnakan itu kitab Injil, Taurat, dan Zabur. Bukan menyempurnakan tanah. Tidak ada narasi tanah di dalam Al-Quran. Harus paham. Harus paham ya. Harus paham. Harus paham. Apakah disempurnakan itu beda semua? Ya enggak. Tidak. Oke, gini pertanyaanku ini. Apakah tunggu dulu? Bang Saudara saya jangan nyerocos. Sebenarnya nih saya kasih analogi deh. Di saat Anda beli iPhone 5, terus Anda beli iPhone 6. Apakah yang di iPhone 5 itu nggak ada di iPhone 6? Ada, tapi ada perubahannya nggak? Ada. Itu namanya disempurnakan. Begitupun Al-Quran. Al-Quran itu terkandung isinya ada Zaburnya, ada Tauratnya, ada Injilnya, ada Al-Qurannya. Tapi kita namakan semuanya Al-Quran. Kenapa dinamakan semuanya Al-Quran? Karena tidak pernah mengambil dari Taurat, dari Injil, dari Zabur. Tidak pernah. Karena 100% itu adalah wahyu yang diterima Rasulullah SAW. Nggak pernah nih buka, oh ini ada ayat Taurat nih di sini, taruh di Al-Quran. Nggak ada, nggak nempel. Yang aneh kitabnya yang nempel dengan kitab Yahudi. Oke, Al-Quran datang tahun berapa? Tahun berapa Al-Quran itu muncul? berdiri sendiri bang. Al-Quran itu tidak membutuhkan Zabur, Injil, dan Taurat. Al-Quran satu-satunya Ya, kitab apa yang sih? Aku tidak nanya Sebentar. Al-Quran itu kitab yang tidak memerlukan Injil, Zabur, dan Taurat. Nempel sama Al-Quran nggak perlu. Al-Quran itu kitab yang berdiri sendiri. Tapi Pada abad Bible keberapa tidak berdiri Al-Quran sendiri. ditulis? Bible memerlukan tanah. Itu pertanyaanku. Diam. Itu udah jelas banget bang. Itu sudah jelas. Tuh Di kan saat kalian nggak Al-Quran, jujur. Sebentar bang Saudara WC. Dikatakan Al-Quran butuh Taurat, Al-Quran butuh Injil, Al-Quran butuh tanah, Al-Quran butuh Zabur. Akan nempel seperti kitab dia orang Kristen. Dia perlu PL. Karena PB nggak bisa berdiri sendiri. Al-Quran dan Bible Al-Quran tetap berdiri sendiri. Dan sifatnya menyempurnakan. Al-Quran menyempurnakan, bukan diambil dari Al-Quran, dari Zabur, dari Injil, dari Taurat. Setelah itu dibuka sama Rasulullah, setelah itu dijadikan kitab. Nggak ada. Ini siapa yang Nggak nanya ada lagi? ceritanya begitu. Jadi nggak bisa cocokologi. Saudaraku. Waalaikumsalam. Ini bukan mandro asli kan? Enggak, aku ngelibas oten-oten yang modal congor-congor aja. Jelas Kak Mel penjelasanku. WC, Jelas ya Kak Mel. Bang. Iya. izin ya, Jelas ya. buat WC, Pertanyaanku dari tadi belum WC, dijawab. ingatkan saya, diam dulu kau WC. Kamu ingatkan akunku namanya ular beludak. Jangan sempat aku nanti bertanya sama kau. Jangan kamu kabur ya. Ingat. Langsung. Ingat ya. Ingat. Habis kau ku hajar. Kulibas kau nanti semua itu data-datamu. Ya, ingat. Oh my god. Silakan lanjut. Oke, pertanyaanku belum dijawab tadi. Mel lahir di tanah Sengketa. Itu ada Ustadz Miftah Kak. Di langsung disebut. Kak Mel ada Ustadz Miftah Kak Mel. Ini ada Pak Miftah nih. Ada Ustadz Miftah Kak Mel. Kenapa? Ada Ustadz Itu Pak Miftah. Miftah itu. Naik aja. Naik lah. Nah, Mbak kok. Dia lahir di tanah sengketa guys. Pertanyaanku yang mudah nggak bisa Naik dijawab. Ustaz. Pertanyaanmu gini. Pertanyaanku gini, pada tahun berapa, pada abad keberapa Al-Quran ditulis? Itu pertanyaanku so simple. Pertanyaanmu salah. Itu malah mengidentifikasikan Oh, salah. Al-Quran itu membutuhkan tanah. Kitab lu dari mana? Aku nanya apa, kalian jawab apa? Serius deh, serius. Aneh kalian. Jangan dulu saudara. Aku tanya Bentar, ini oke, kita Al-Quran jawab deh. ditulis di abad Kita keberapa? jawab. Tadi Kak Mel jawab tanah abad kedua. Apalagi?
Apalagi? Al-Quran di abad keberapa ditulis? Al-Quran abad ke-7, apalagi? Abad Sebentar, ke-7. sebentar, Oke, Kak Mel, aku kita udah paham. stop Terus dulu. apa Kita lagi? kunci Apa dulu di lagi? situ. Kita kunci dulu di Terus situ. apa lagi? Bang Sekarang sudah tulisnya. Apa lagi? tanahnya Yahudi muncul tahun abad keberapa? Abad kedua. Tanah Yahudi. Abad kedua. Assalamualaikum, Itu kata Mas Melan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kata Melani, abad kedua. Apalagi? Lanjut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz. Waalaikumsalam Apalagi? warahmatullahi Al-Quran ada abad ke-7. Setelah itu apa? Anda pegang Wanita Al-Quran nyontek tangguh tanah dari gitu. Muslim lagi debat Pak Ustaz. Nggak, terus Anda mau bilang Al-Quran nyontek tanah gitu. Iya. Gitu. Ini Kenapa? tanah warisan sama Enggak, apa? udah, Tanah Bang. warisan Aku lagi tahu debat ini sama tanah konternya. sengketa ini. Terus. Kenapa? Tanah warisan Enggak. Aku mau dengerin dulu selanjutnya. Apa? Satu-satu dong yang ngomong. Iya, ini satu orang aku doang. Terus kenapa? Oke. Tanah abad kedua, Al-Quran abad Tunggu ke-7. dulu. Terus Iya. Iya. apa? Iya. Terus apa? Nah itu abad 10 abad Ya, kita 11. kan Ayo, sekarang saya kasih kita nggak ngomongin Bible. Kita ngomongin Lah Al-Quran kenapa? dengan Sekarang saya ini, tanya, tanah. Bible itu lebih dulu ada daripada Al-Quran. Injil itu lebih dulu daripada Al-Quran. Tanah itu lebih dulu Ya, daripada kalian gini Injil. loh. Sekarang kita Kami pakai kan standar menganggap- gitu. Abang nggak bisa pakai standar ganda. Kok sekarang Injil Sudah kecolongan? Mandi biarin aja dulu berdua mereka dulu. Kok Injil kecolongan sekarang? Ayo. Kok Injil Kita kecolongan? bawa Kok Bible, tanah lebih kita- dulu? Kok Injil kecolongan ini? Kan kitabnya dapat nyolong. Iya, kok Injil kecolongan ini? Nah. Apalagi? Berat saudara-saudara. Nah, kenapa ya? Kenapa Injil juga bisa kecolongan? Iya. Nggak sadar. Oke, sekarang aku tanya. Tunggu dulu. Nabi Abraham, Musa, Daud Malik itu semuanya dong. pertama kali ditulis di mana? Kok Malik? Sebentar. Oh ada. Emangnya ada cerita Nabi Daud. Di mana? Coba. Di mana di dalam Islam kita mengenal Abraham? Udah nggak usah pura-pura Abraham. Ya Ibrahim enggak, udah kita nggak tidak usah pura-pura mengenal deh. Abraham. Di dalam Islam Nggak tidak usah ada terjemahan pura-pura. Abraham. Kalau ada Nggak kasih harus- saya sini. Kalau ada kasih ke saya sini. Jujur, kalian nggak bisa Sebentar, jujur sebentar, kan? Bang Aku Satu bilang aku Lese. udah tahu. Kalian nggak bisa Enggak, jujur. coba di Nggak mute bisa dulu jujur deh, sama di mute dulu. sekali. Coba. Bukain terjemahan Al-Quran ada kata-kata Abraham. Bawa sini. Bawa sini. Oke, Buat- Abraham itu nggak beda dengan Bawa Ibrahim. sini sama Beda saya. gitu. Abraham. Di mana Isa mengenal Abraham? Kamu bilang beda nggak? Di mana Beda Islam nggak Abraham mengenal dengan Ibrahim? Abraham? Mana datanya? Kasih Ah, nggak terjemahan ke jujur. saya. Kasih Kalian memang nggak bisa terjemahannya. jujur. Kalau kamu nggak bisa bahasa Arab, kasih terjemahan bahasa Indonesia. Ini ada kata-kata Abraham di dalam Al-Quran. Mana? Di mana? Oh jadi Zakir Naik salah ya? Di mana? Di mana ada Zakir kata-kata Naik salah. Abraham di Zakir Naik dalam salah. Al-Quran? Nggak usah bawa-bawa orang. Ahmad Didat salah. Nggak usah bawa-bawa Ahmad orang. Didat nggak salah. usah Zakir bawa-bawa Naik orang. salah. Nggak. Saya nggak suka diskusi Anda membawa orang. Untuk Alasan membenarkan kamu argumen, capek. bawakan data secara valid. Kamu open game, tunjukkan data bahwa di Al-Quran ada Saya nggak bisa terjemahan ada kata Aku- Abraham. aku- Di mana? Di mana? Nggak usah. Ada. Pakai Zakir. Aku- Ada. aku Iya, lihat open ya, game. aku cariin. Open game, tunjukin. Bentar. Open game, tunjukkan. Open game, tunjukin. Bentar aku cari Nggak, dulu. bukan video Bentar ya. Saya tidak minta video ya. Saya tidak minta video ya. Oke. Oh, bentar, oke bentar, sabar. Pak Ustaz udah tidur. Kalian berarti ngomong-ngomong belum? dulu lah, sampai aku cari. Kenapa? Iya ngomong Tidur dulu kan tadi. sambil dia cari. Iya. Enggak, tadi Bukan tadi, Teh. enggak di komalnya Ustadz Wafid. Oh. Mediatorin di komalnya Ustadz Wafid. Oh iya. Tapi katanya Pak Ustadz, katanya itu ada orang yang mau masuk Islam ya? Di mana? Di Tadi di roomnya Bang Zuma aku dengar. Tadi ada yang naik di roomnya Bang Zuma. Kurang Jadi tahu. jadi orang itu mendengarkan Bang Zuma terus. Setelah itu dia buka Bible terus bertanya kepada pendeta, dia tidak menemukan jawaban. Terus tadi naik ke roomnya Bang Zuma, dia lagi mempelajari ini sebetulnya tadi itu. Dia bilang dia lagi mempelajari Sirah Nabawi. Dia baru baca ya setengah lah. Jadi dia membaca dulu setengah lagi, baru dia mau mu'alaf. 6 orang katanya sama teman-temannya itu.
Ya mungkin aja kayak kemarin Tadi aja kan. yang aku dengar tadi yang itu dia apa namanya sekeluarga dia mau dibawa katanya. Itu yang 8 orang itu deh, yang 8 orang Iya itu. kemarin ya mungkin aja itu kemarin aja kan yang rencananya cuma 1 kan buktinya jadi 3 kan ya Ukti ya. Jadi 8 ya, jadi 8 orang. Yang mana? Yang di roomnya Bang Dian? Iya. Iya, itu dia Iya, sekeluarga iya. berenam. Itu dia sekeluarga berenam. Terus ada lagi 2 orang dari Papua apa dari mana gitu. Apa jangan Tapi udah terjadi belum tuh yang 6 orang itu yang di Komale Bang Suma? Belum. Oh belum. Tapi yang tadi itu kan udah ke ini, udah cari ustadz, dia nggak mau di masjid dan minta cari ke masjid. Yang mana tuh yang 6? Heeh. Kan ya udah saya turun saya dulu ke mencari ke masjid dulu langsung aja di Iya, masjid katanya. iya, kan, tapi gitu kan. iya dia tuh Nekomal tuh cuma mau berterima kasih sama Bang Duma Kan karena ada dibilang membuka disuruh bikin videonya. Syubhat Bible itu doang. Iya. Ini nyari data habis tiduran ini Kamel. nyari Abraham dalam Al-Qur'an ada enggak? Nyari data apa mau nge-report lu? Sedot. Paling lo ya. Wah tambah panas Udah tuh deh, si. udah deh gini. Yang Dia ngaku-ngaku gue suruh murtadin. bawa gue suruh tunjukin terjemahan Abraham dalam Al-Qur'an. Jangan keras-keras kalau sama tanah sengketa itu nanti kalau mualaf bahaya kalau mualaf. Aduh. Aku nggak bisa open cam. Di Komale ini karena masih Tadi sedikit katanya mau pengikutnya. nyari. Ganti pakai akun Ya, aku- over turun dulu. Ganti akun over. Ganti game over. I wanna call. Nah, gitu. Iya, I wanna talk Nah. English. Change the game over. Mana orangnya? Wah, Itu. wanita-wanita tangguh kau lawan. Emangnya bisa kau kadalin di sini. Tapi itu murtadin itu ngaku-ngaku murtadin Emangnya- itu sok-sokan juga. Kejang-kejangan dia banyak yang mualaf itu jadinya. Enggak. Lu mau nyari dari kiamat sampai kiamat terjemahan Abraham nggak ada. Enggak ada. Ibrahim. Mana Nggak ada. Ibrahim tetap. Dikarenakan Dia ya bilang gitu. dia Kaedahnya. Itu lihat dia alam nulis kan di bawah. gitu, Pak Enggak. Ledi. Di Coba Pak Ibu. dulu. Enggak lagi Abraham cari. itu orang Irak, Ibrahim orang Arab. Emang orang Irak tuh orang Arab bukan sih? Orang Arab. Arab. Iya. Bingung gua. Irak itu masih masuk sisa Arab. Udah dibilangin mereka tuh bangsa semua itu satu Gua rumpun kayak bilang jangan kita pakai sama sentuh, Melayu. game over. Emang mau dinaikin si murtadin itu. Salah. Gak usah. Dijadikan Caranya ini sedot dulu. gak usah dinaikin si murtadin. Masih lah. Surat Al-Baqarah ayat Lah. 124. Mana ada kata Abraham Surat di situ? Al-Baqarah. Mana? Mana ada Abraham di And situ? mention, Mana? tunggu dulu, sabar, santai. And mention, O Muhammad, when Abraham was tried by his Lord with command. Itu bahasa and Inggris, fulfilled itu bahasa them. Inggris. Allah Itu bahasa said, Inggris. in Yang saya Hebrew, tanya di Al-Quran mana I ada will kata make you a Abraham? leader for the people. Yang saya tanya Abraham di said, Al-Quran, yang saya tanya and di all my Al-Quran. descendants. Itu Di-mute dulu kak, di-mute dulu kak. Yang saya tanya tadi, di mana di Al-Quran ada kata Ibrahim? Kamu di mana di bantah Al-Quran Al-Quran ada, sendiri ada ya? bahasa Abraham? Itu bahasa Inggris, weh. Itu bahasa Indonesia. Inggris. Di mana di Al-Quran ada kata Berat, saudara-saudara. Di mana di Berat. Al-Quran ada kata Abraham? Di mana? Aku udah tahu kalian nggak bisa jujur. Di mana? Hal yang sesimpel ini aja kalian nggak bisa jujur. Bukan. Terjemahan ya. Jujurlah Bang, di dalam padaku. Al-Quran itu mengenal jangan kau Abraham sopan itu nyanyi. nggak ada. Gak usah Tidak tanya. ada. Tidak ada. Kalian nggak bisa jujur. Nih, di-mute dulu Kak Mel. Di-mute dulu Kak Mel. Aku mau ngomong nggak dipotong-potong. Ya. Di dalam Al-Quran, Anda mau cari dari kiamat ketemu kiamat, Anda tidak akan menemukan kata Abraham. Nggak Anda. Orang Islam mengenal Abraham itu tidak. Di saat Anda pakai terjemah. Jadi bagaimana nih? Diam Kenapa? dulu. Diam. Di saat Anda pakai terjemah untuk mencocokologi. Sementara dalam tulisan Arabnya tidak ada kata Abraham. Sejak kapan Abraham masuk dalam Al-Quran?
Oh kan. Nah kan, nggak terima. Jeremy, Islam atau Kristen Jeremy? Aku Islam. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku juga paham Abraham masuk dalam Al-Quran. Wes gila ganteng banget deh. Jesus. Orang Yahudi weh, bukan orang Kata Abraham itu memang dari bahasa Ibrani. Dia memang orang Irak. Sejak kapan Abraham dan Ibrahim ini orang Arab? Bang dia tuh pendatang di Arab kok. Datang ke Arab, bukan orang Arab. Iya, bukan orang Arab. Juga bukan orang Palestina. Tunggu dulu. Yang jadi pembahasan ini si Lady Ghost dia bilang Ibrahim itu bukan Abraham. Itu yang bikin gua ini yang gergetan. saya minta tadi, kamu jangan mempelintir. Yang saya minta tadi, di mana Islam mengenal Abraham, di mana di Islam ada kata Abraham, di mana di Al-Quran ada kata Abraham. Itu yang saya tanya. Kapan saya bilang Abraham dan Ibrahim berbeda? Kamu jangan belintir omongan saya. Ya udah jawab sekarang saya Ibrahim Abraham sama enggak? Makanya saya tanya di mana di dalam Aku tanya, makanya aku tanya. Tadi Anda bilang, oh nabi-nabi terdahulu ada di dalam tanah itu, ada di dalam Al-Quran. Tunjukin di dalam Al-Quran tulisan Arabnya ada kata Abraham. Mana? Kenapa Al-Quran? Kenapa Al-Quran bisa kecolongan start sama tanah? Di mana? Tunjukin. Jangan lo tunjukin terjemah sejak kapan terjemah tuh bahasa Arab? Kenapa nabi-nabinya di tanah masuk dalam Al-Quran? Sekarang kita pakai logika. Al-Quran itu Ibrahim apa Abraham? Oke, sebentar Kak Mel, kita ulangin lagi. Al-Quran itu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Indonesia, bahasa Jerman, apa bahasa apa? Apa bahasa India? Jujur aja lah, jujur. Saya tanya, kalian butuh bisa nggak jujur? Kenapa Anda nggak berani? Yang saya tanya Al-Quran itu Anda nggak berani jujur. Yang saya tanya Al-Quran bahasa apa? Kalian selalu kalah dalam masalah sejarah. Kalian selalu kalah. Anda kan merujuk kepada Al-Quran. Al-Quran itu sebentar. Al-Quran itu bahasa apa? Ada Ustadz Miftah nih. Mungkin Ustadz Miftah bisa menjelaskan ya. Ustadz Miftah, Assalamualaikum. Tuh gimana nih Ustadz Miftah nih? Coba Al-Quran itu bahasa apa? Nggak tahu ini yang diributin kasih bahasa Inggris. Sejak kapan Al-Quran bahasa Inggris? Enggak yang diributin. Di Al-Quran Oke, aku tanya Miftah. Ustadz, aku tanya ini, apakah Abraham yang di kitab tanah Yahudi sama dengan Ibrahim yang di kitab Al-Quran? Iya sama. Oh itu sama. Nah itu Ustadz aja jujur. Kok sini Lady Ghost menolak? Tapi tadi narasi yang dibangun tadi bukan masalah samanya. Maksudnya apa terjemahan dalam bahasa Indonesia nggak ada yang namanya Abraham. Oke, enggak nih. Kan aku tanya tadi. Kan gini nih tadi mulai-mulanya narasi yang saya simak. Tadi yang narasi yang saya simak, di mana ada terjemahan bahasa Indonesia yang dengan nama Abraham, bukan Abraham. Memang nggak ada. Ibrahim beda, ya udah. Iya, gini nih. Jadi gini. Sebentar. Tunggu, pendebatan awalnya kayak gini. Tunggu dulu, Lady. Sebentar, di mute dulu kak. Kapan saya bilang Abraham dan Ibrahim itu tidak sama? Ada narasi saya seperti itu? Ada nggak? Suruh di mute lu gimana sih Lady Ghost? Ada nggak? Kapan saya bilang Abraham dan Ibrahim berbeda? Jangan memelintir. Tuh ada 96 orang. Ada nggak Kak Mel gue membedakan antara Abraham dan Ibrahim? Tapi saya tuh teringat kemarin saya menyimak lewat kata-katanya Ukti Melani. Ini apa namanya, Kristen ini kok sok sibuk banget gitu loh. Iya, kitab kagak punya gitu loh. Suka ngurusin kitabnya orang. Iya kan? Ajaran nggak punya, sok sibuk apa namanya bikin ajaran sendiri. Iya kan? Si bungsu kayak gini. Bungsu. Sekarang saya nanya, kitab-kitab kamu kitabnya apa? Sedot. Saya nanya nih. Anak bungsu kali ya. Emang Kristen punya kitab? Saya nanya, Kristen punya kitab? Alkitab. Iya, punya nggak? Itu aku baru bilang Alkitab. Iya. Ya, yang buat siapa? Kan banyak tuh Markus, Paulus. Iya, enggak apa namanya Alkitab. Isinya apa aja? Isinya apa, Mak? Maksudnya? Iya, isi dari apa Bible tersebut. Isinya apa aja?
Tuhan Yesus, Bunda Maria, Enggak, bukan Malaikat itu yang saya Gabriel. maksud. Pengambilannya dari mana? Pengambilannya Dari Taurat. dari Tuhan Yesus lah. Emang kenal Yesus sama Kristen? Di mana ada ada Yesus? Iya, emang kenal Yesus sama Kristen? Ya kenal lah. Apa coba? Di mana coba? Sebutin Yesus, nyebutin Kristen di mana? Yesus. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga mengakui di depan Bapakku di surga. Mulai yang ditanya apa? Jawabannya Yang apa mulai? ditanya ini adalah bersifat global, bukan malah bersifat kitab. Itu Oke, Yesus perjanjian baru. perintahkan. Enggak, kitab Bible itu dari mana? Ngambilnya dari mana coba? Dari Israel lah. Emang Israel ngakui kekristenan? Enggak, mereka enggak mengakui Nabi Isa, enggak mengakui Yesus. Orang Israelnya aja meludahin kok. Sejak kapan di Israel? Oh iya. Yesus. Oke, tunggu dulu. Yesus. Kamu bilang orang Israel meludahin Kristen. Sekarang aku tanya, kenapa orang Israel mau bunuh Nabi Isa? Kenapa? Kamu bilang orang Israel meludahi kami Kristen. Sekarang kenapa Bani Israel mau membunuh Nabi Isa kalian? Ya karena mereka jujur bahwasanya Yesus itu adalah manusia Karena biasa. jujur. Iya. Israel saja jujur. Nggak masuk akal jawabanmu. Oke, jujurnya di mana? Israel saja orang yang bengal kayak gitu, yang tegar tengkuk saja masih ngakui loh kalau Isa itu manusia biasa. Makanya ketika Yesus mengaku Mesias itu tidak mau terima. Lo oten malah dituhanin. Gimana? Si Riwil saja Kalian yang tegar tengkuk. Yesus ngaku Mesias saja nggak mau terima. Jujur karena ngaku bahwasanya Yesus itu anak manusia, bukan Tuhan. Oke, sekarang aku tanya. Tunggu dulu, sekarang aku tanya. Sekarang kalau Nabi Isa atau Yesus datang ke Israel, sekarang dia apa? Diludahin atau dipeluk? Apanya? Oh kalau sih? Kalau iya misalnya Yesus dan Nabi Isa datang di Israel sekarang, emang Tuhannya kamu terjadi bagaimana? Apakah diludahin? Emang Tuhan kamu permisalan? Udah jawab aja. Jawab aja. Iya, Tuhan kamu permisalan. Nanyanya ke kita. Iya, emang Tuhan kamu permisalan. Nabi kalian aja mau dibunuh. Kalian ngomongin kami diludahin. Mami pertanyaannya gini, Kristen dimensi nggak dalam Alkitab? Iya enggak. Enggak kan? Enggak Bu, begini maksudnya dia kan tadi mengarahkan kepada Yahudi gitu kan. Nah, Yahudi kemudian juga Bani Israel gitu ya. Mereka jujur bahwasanya mengakui yang namanya Yesus itu manusia biasa. Kok ini tongol-tongol oten dari Antioquia malah anggapnya Tuhan? Iya. Nah, masalahnya gini juga. Kalian nggak bisa jujur lah, susah diatur. Saya nanya. Tadi kan Yahudi pengen membun Yesus itu kan karena mengaku Mesias, karena mengaku nabi. Makanya kenapa kenapa Yesus itu berpesan kepada murid. Tenang dulu. Kenapa Yesus berpesan kepada muridnya jangan kasih tahu kalau saya Mesias kan? Lebih baik mana, dibun-bun atau diludahi? Kenapa? Enggak. Mana lebih parah, dibun-bun atau diludahi? Oten ini kok seneng banget gitu kalau ada orang sengsara gitu loh. Seneng banget sih. Kenapa sih? Jawab dulu, lebih parah mana? Hendak dibun-bun atau hendak diludahi? Saya nanya, kalian seneng banget gitu ada anak orang sengsara supaya diludahin, supaya dibun-bun. Kenapa sih? Orang-orang benar, orang jujur pasti dibenci sama Bani Israel. Nah, singa aja gitu loh. Singa aja nggak bakalan makan anaknya loh. Kalian anak orang seneng banget diludahin, seneng banget ngelihat anak orang itu sampai dibun-bun. Jawaban kamu nggak menyentuh substansi pertanyaan saya, bro. Masa selevel Ustadz jawabannya kayak gini? Iya, apa yang nggak menyentuh apa? Emang punya hati? Emang Oten punya hati?
Orang anak orang aja Mana yang lebih parah ya? Dibun-bun atau diludahi? Kalau Tuhan yang kami sembah aja mau dibun-bun, ya kami apalagi pengikutnya. Oh, berarti Tuhan kamu orang Yahudi. Tuhan kamu orang Yahudi. Mesias itu orang Yahudi. Oh iya, berarti Tuhan kamu orang Yahudi toh. Tuhanmu orang Yahudi toh. Berarti selama ini kamu nyembah Tuhan yang turun menjadi manusia. Oh, Tuhan yang turun menjadi manusia itu di kalangan bangsa Yahudi. Iya, jawab dulu tadi. Jawab dulu, nanti kita lanjut. Berarti kamu selama ini nyembah orang Dari Yahudi. tadi kamu nggak pernah jawab pertanyaan saya. Sekarang saya harus jawab pertanyaan kamu. Padahal kamu belum jawab pertanyaan saya sama sekali. Iya, apa? Jawab apa? Nggak nyambung. Pertanyaannya. Nyambung, Iya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Kenapa Al-Quran bisa kecolongan sama kitab tanahnya Yahudi? Kecolongan apanya? Yang mana kecolongan? Emang yang namanya nyolong gimana? Itu nabi-nabinya, nabi-nabi Abraham, Musa, Daud, semua kan lebih dulu di kitab tanahnya Yahudi. Kenapa Ya, masa Al-Quran ini yang abad ke-7 kecolongan start? Nyolongnya di mana? Jawab. Iya, nyolongnya di mana? Kecolongan start, aku bilang. Aku nggak bilang nyolong, aku bilang kecolongan start. Iya, namanya orang dulu ya duluan lah, yang belakangan ya belakangan. Gimana sih? Oke, kenapa orang Yahudi? Apakah Tuhannya tanah setarnya gimana? Orang Abraham ya emang duluan, emang nenek buyutnya, kok kecolongan setar gimana nih? Aku bilang kitab tanahnya Yahudi yang lebih dulu mencatat, kitab kisah-kisah tentang Abraham ini kitab tanahnya Yahudi, bukan Al-Quran. Ya, betul sekali, karena baginda Nabi kan di abad ke-7. Terus namanya. Ya kenapa kalian nyolong kitabnya orang tanah Yahudi? Nyolongnya di mana? Lah kalian kan datang di abad ke-7. Iya betul, nggak salah. Oke, kalian kan menuduh kami Kristen, kenapa kami menyolong kitabnya orang Yahudi? Sekarang kami tanya balik, kenapa kalian menyolong kitabnya orang Yahudi? Iya, nabi-nabinya maksudku. Nyolongnya di mana? Itu nabi-nabi tadi yang aku sebut tadi, Abraham, Daud, Musa, kisah-kisahnya semua. Di Al-Quran adanya Ibrahim, bukan Abraham. Ngeles kamu. Ngeles. Nyolongnya di mana? Di Al-Quran ada nggak? Masa sekelas Ustaz ngeles. Rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ibrahim bukan Abraham. Ayat selanjutnya juga sama. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Tuh, Ibrahim lagi bukan Abraham. Di mana nyolongnya? Nah, sekarang nih. Without lies you die. Without lies you die. Apa namanya di Bible? Itu ada Allah. Speak for yourself. Ada nabi, ada rasul. Itu ngerampok di mana itu? Ada mukjizat. Itu ngerampok di mana itu? Ada alim ulama. Itu ngerampok di mana itu? Ada keluaran. Aku tanyain ini Al-Quran dengan kitab tanahnya Yahudi. Ada imamat. Itu nyolong di mana itu? Gampang ini Ustadz Miftah. Jadi maksud gampang. Sebentar, gampang. Menurutmu umat Islam mencontek gitu? Iya. Begitu. Karena kalian menuduh kami mencontek. Otomatis kalian juga mencontek dong. Kamu bilang Islam mau mencontek gitu. Kitab-kitab terdahulu. Iya. Begitu. Tapi premis yang kalian kasih ke Nabi Muhammad apa? Premis yang kalian kasih ke Nabi Muhammad, oh Nabi Muhammad buta huruf, gak bisa baca, gak bisa nulis. Terus lo mau bilang Nabi Muhammad nyontek. Jadi sahabat-sahabatnya itu tukang nyolong. Sahabat-sahabatnya itu tukang nyolong. Itu premis itu apa menurut yang Yesus. dikasih? Udahlah. Menurut Yesus, orang-orang yang sebelum Yesus itu perampok, maling. Itu menurut Yesus, bukan menurut Islam. Itu menurut Yesus. Sekarang aku tanya, orang-orang yang datang sebelum Yesus itu perampok. Itu menurut Yesus. Sekarang aku tanya, coba Tuhan yang di kitab tanah Yahudi dengan Tuhan yang di kitab tanah Yahudi sama nggak? Sama nggak dengan kitab Tuhan yang ada di Quran? Sama nggak? Bapaknya ya, bapak yang ada di dalam Bible sama dengan Elohim di dalam tanah? Sama nggak bapak dengan Elohim? Menurut kami sama. Menurut kami sama. Kalau sekarang menurut kalian sama nggak di? Berarti nyontek dong. Tunggu dulu, menurut kalian sama nggak? Nyontek dong. Yahweh Elohim dengan tadi selesaiin dulu. Sama nggak? Enggak, tadi selesaiin dulu. Kamu kan nuhanin orang Yahudi kan?
Kamu kan nuhanin orang Yahudi. Yesus itu sudah tunggu dulu. Yesus itu sudah dinubuatkan di kitab Yahudi. Itulah kita menyembahnya. Mana coba tunjukin bahwasannya dari Yahudi ada nubuatan Yesus jadi Tuhan. Oh, gampang. Iya, coba tunjukin. Kalau nubuatan kebegoan orang Kristen ada, penggenapannya ada, tapi nubuatan Yesus menjadi Tuhan coba tunjukin ada enggak? Perkara Tuhan yang diikutin. Ini Jeremy ini Muslim apa Kristen sih? Muslim. Wahalladim la ilaha illallah. Dah. Muslim mungkin Jeremy dia tadi pengen dialog mungkin. Oke, Bang Ya, Jeremy. Bang Jeremy deh silakan. Nah, ini ya kan. Ini tentang yang namanya Elohim, Yahweh atau gimana tadi kan? Kenapa kok jadi tiba-tiba jadi namanya ini berbeda-beda? Ya setiap bangsa memang berbeda bahasa. Apa yang mau emang harus disamakan? Tapi oknumnya sama kan? Oknumnya sama walaupun beda bahasa kan? Tidak, Kok bro. tidak sih? Setelah Nggak masuk akal kamu. Setelah Musa membawa Bani Israel ini pergi ke tanah yang dijanjikan. Itu tanah dijanjikan itu diserang oleh Raja Nebukadnezar. Orang-orang Yahudi atau Yudaisme diasingkan ke Babylon. Nah, setelah diasingkan ke Babylon, Israel ini memberontak. Israel yang di Palestina ya, bukan di Babylon. Memberontak. Nah, pemberontakan itu berhasil mendirikanlah kerajaan baru Israel. Nah, sisa-sisa yang di Babylon ini mereka masih tetap bagian di Babylon. Pas mereka balik, perubahan bahasa udah beda itu. Mereka dibalikkan oleh Raja Kores dari Persia. Setelah Raja Kores ini menaklukkan Babilonia. Oh ya, silakan orang-orang Yudaisme kalian balik ke tanah asal kalian. Mereka balik gak diakui sama Yudaisme situ. Kesemaan kalian beda. Kami pakai Yahweh, kenapa kalian pakai Elohim? Nah itu yang bikin berbeda. Setiap gaya tren dalam setiap bagian negara-negara pasti ada tren-trennya lah. Itu yang akan membuatnya berbeda. Itu jawabanku. Karena itu termasuk dalam hal sejarah. Udah gitu aja Bang Jeremy. Oke, kembali ke Ustadz Miftah. Silakan Ustadz. Tadi ini nih ayat. Enggak, tadi kelarin dulu tadi Mas. Iya, ini Yesaya 61 ayat 1. Iya, silakan. Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Iya, silakan tunjukkan. Bacain ya, tunjukkan juga apa Roh Tuhan ada padaku oleh sebab dia telah panjang banget ya. Ya bacain lah. Ntar dulu. Nanti kalian bosan dengarnya. Yesaya 61 ayat 2. Itu antara kita Roh Tuhan ada kerek panjang atau bisa jadi salah ayat setelah itu di skip. Enggak ini Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan. Ini aku baca nih. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan dia telah mengutus aku. Itu aku artinya Yesus ya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dari mana itu Yesusnya? Tunggu dulu dari sebentar. Dari mana ngibulnya? Udah kelarin dulu, biar kelarin dulu baru kita nanti jawab. Biar kelarin dulu. Oke, lanjut. Ini perkataan Yesus loh. Dia mengutus. Saya tuh enggak Tunggu dulu ini. Orang yang suka ngibul itu enggak suka saya itu. Tunggu dulu, ini perkataan Yesus di Lukas. Enggak, kan kamu sendiri belum selesai membaca aja sudah menyimpulkan itu Yesus kan? Bagaimana kami tidak mematahkan? Ini baca dulu perkataan yang Yesus di Lukas. Tidak mau dipotong. Lah kamu sendiri kan sudah menyimpulkan akunya itu adalah Yesus. Dari mana itu Yesus? Oh, berarti dia menyimpulkan nih Ustadz ceritanya. Wah, sedot, buka cam, diliatin tulisannya. Kita harus tahu lah mana orang pendusta seperti Filipi 1:18 dan Roma 5:7 dengan orang yang berniat berdiskusi. Nah, buka sedot tulisannya. Silakan buka. Bentar, sabar. Orang berdusta kok dibiarin. Saya
Dibuka bener nggak itu kamu omong Apa tadi? itu? Sekopnya aja kan kabar selamat kepada Sion. Di mana Yesusnya? Ngadi-ngadi. Mau nipu-nipu Muslim. Mana? Katanya sekop yang selalu ini apa namanya diandelin. Harus baca satu sekop dong. Satu sekop dong. Sekarang Orang sekopnya aja kabar selamat kepada Sion kok ngadi-ngadi Yesus dari mana? Blek Kalau nggak nipu nggak laku agamanya Ustaz. Aduh, maling lagi, nyolot Kamel. lagi. Ini Ustadz Miftah ini Nyolong adalah orang lagi. kedua